tentang profesi dan pendapatan ayah mereka. Anak pertama berkata, sobat, ayahku kalau menulis-nulis di atas kertas yang kemudian ia sebut puisi, nanti ia akan mendapatkan 500.000 atas karyanya itu. Anak kedua tidak mau kalah. Katanya, itu sih belum seberapa dengan ayahku. Kalau ayahku itu menulis-nulis di atas kertas yang terdiri dari notasi lagu atau tangga lagu, maka ayahku akan mendapatkan 1,5 juta. Lalu anak ketiga, yang paling kecil di antara mereka, juga tidak mau kalah. Ia pun berkata, wah, ayahku ini lebih hebat lagi. Kalau ia menulis, itu memakan berlembar-lembar kertas. Siang malam ia menulis di atas kertas itu. Kata ayahku, itu adalah tulisan khotbah. Nah, kalau ia sudah selesai tugas menulis dan selesai berkhotbah, ia memerlukan 2 orang untuk mengangkat semua uangnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini bisa dipahami secara positif maupun negatif. Negatifnya seakan-akan berkhotbah itu sama dengan jualan ayat untuk memperoleh keuntungan pribadi secara berlipat ganda. Sebaliknya, ilustrasi ini juga bisa dipahami secara positif tentang hal khotbah sebagai bagian dari pengajaran gereja Tuhan yang dilakukan oleh para pendeta. Kalau di GPIB, pendeta itu adalah pelayan firman dan sakramen, di mana berkhotbah juga dilakukan oleh para diaken dan penatua. Nah, saudara-saudara bisa tanya kepada mereka yang duduk di depan sini, atau mungkin ada presbiter yang duduk di depan sana atau di tengah jemaat. Berapa banyak hari yang mereka lalui untuk berpikir, merenung, dan menuliskan khotbahnya? Berapa hari, Bapak Ibu? Berapa hari? Berapa hari? Pak Hadi bilang yang tadi tugas jam 6 pagi, 5 hari. Ya. Mungkin ada yang membutuhkan lebih dari 5 hari. Ya. Berapa lembar kertas kalau di zaman dulu yang dipakai untuk menuangkan buah pikiran agar dapat menjadi tulisan khotbah yang membawa berkat bagi jemaat? Berapa banyak lembaran kertas? Mungkin banyak ya, bis tulis salah lagi ya. Dari tulisannya bagus sampai tulisannya nggak bagus, sampai nggak bisa baca lagi. Gitu ya. Belum stres sudah menimpa pikiran. Kok salah terus? Ya, ulang lagi, berulang-ulang. Ya, mungkin di sini ada yang sudah pernah menjadi presbiter GPIB ya. Sudah pernah berkhotbah atau mungkin presbiter di gereja lainnya, ya. Berapa banyak lembar zaman dulu untuk menulis? Kalau sekarang gampang, pakai komputer, ya, pakai laptop, kita hanya butuh keahlian jari jemari kita untuk bisa mengetik lalu menghapus dengan mudah tanpa menggunakan kertas seperti saya taruh di dalam handphone. Ya, memang kelemahannya sekali kuota habis atau habis baterai lenyap semua. Beda kalau yang kita tulis di kertas. Itu bisa kita simpan dan bisa kita baca berulang-ulang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, artinya ada proses yang harus dilalui di dalam menulis sebuah khotbah yang berisi pengajaran agar dapat memberikan berkat bagi jemaat. Ya, kalau kita pakai menulis, kadang-kadang kita menulis sampai gemetar jari kita. Ada nggak sampai gemetar nih Bapak Ibu? Nulis kebanyakan, habis itu gemetar. Khotbah lagi sudah gemetar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gemetar. Di atas kelihatan ini, tapi di bawah sudah bergoncang-goncang. Ya, tambah lagi suara, jadi makin bergetar. Ya kan? Nah,
Ibu bapak, saudara-saudara, ada proses yang luar biasa yang Tuhan lakukan ketika seorang harus membuat khotbah, membuat pengajaran, ya. Ada banyak hari, waktu, tenaga, pikiran yang dituangkan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang memuliakan Tuhan itu. Tapi saya percaya kita semua presbiter di GPIB Maranatha Pangkal Pinang tidak pernah sepeser pun mengharapkan uang atau keuntungan pribadi dalam berkhotbah, ya kan? Ya. Mungkin kalau di tempat lain ada kali, wah saya aja, karena stipendium atau viatikumnya besar. Tapi bersyukur di kita tidak. Semua ini adalah bentuk pelayanan, pengorbanan yang kita berikan buat Tuhan. Sebab khotbah dalam liturgi Kristen adalah bagian yang sangat esensi tentang pengajaran firman Tuhan. Jadi orang yang berkhotbah sama dengan mengajar firman Tuhan yang menuntun umat Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang baik, yang benar, yang mendatangkan berkat kemuliaan bagi Tuhan dan sesama. Para pengkhotbah, pendeta khususnya, ya, kalau di Alkitab itu tidak ada jabatan pendeta, yang ada jabatan penatua. Jadi pendeta itu adalah dari penatua yang berkhotbah. Ya. Jadi pendeta itu bertugas untuk meletakkan dasar-dasar iman Kristen dan pokok-pokok ajaran yang berlandaskan Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab ini ada sejarah, ada juga cerita yang secara puitis disampaikan tentang bentuk kehidupan orang percaya melewati berbagai pergumulan. Ada juga bentuknya surat-surat. Tapi semua itu isinya adalah firman Allah yang hendak menyampaikan kebenaran bagi semua orang yang mendengar dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika pendeta atau para pengkhotbah, diaken, penatua meletakkan dasar-dasar iman Kristen di sini supaya kita sekalian sebagai persekutuan umat kepunyaan Allah hanya menaruh iman dan pengharapan kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Karena kehidupan kita bukanlah kehidupan yang mudah untuk dijalani. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, penuh menyangkal diri dan pikul salib. Ikut Yesus setiap hari. Karena itu meletakkan pengajarannya itu harus benar-benar kokoh supaya gereja dan di dalamnya orang-orang percaya tidak terombang-ambing dengan arus kehidupan dunia ataupun tantangan zaman. Nah, apa yang kita baca dalam Injil Lukas ini juga tertulis dalam Injil Matius, ya, sebagai bagian dari pengajaran Yesus di bukit. Nah, kalau di Injil Matius itu dikatakan khotbah di bukit. Jadi Yesus berkhotbah, Yesus mengajarkan tentang nilai-nilai iman bagi orang-orang kaum marginal. Orang-orang yang penuh dengan penderitaan, orang-orang yang sedang mencari akan hari depan yang lebih baik. Dan Yesus mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya seumpama rumah yang dibangun di atas batu. Rumah itu akan kokoh dan dapat memberikan perlindungan bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Jadi mendengar dan melakukan firman Tuhan sama dengan kita hidup dalam kekuatan Allah. Kata Yesus, kalau dalam bacaan tadi oleh anak kekasih PA, ya, oleh siapa tadi lupa? Ya, oleh Edward Silitonga, ya, saya ingatnya namanya Abraham, ya. Saya mau sebut tak salah, Abraham Edward Silitonga. Nah, ada bapaknya di sini. Nah, itu bacaannya dari TB2, ya. Alkitab TB2. Yang kita masih pakai sekarang Alkitab TB1. TB1 itu TB singkatan dari terjemahan baru.
Dulu TL terjemahan lama, lalu kemudian menjadi TB terjemahan baru 1. Sekarang sudah ada versi kedua, terjemahan baru versi 2, yang nanti mungkin ke depan kita semua akan menggunakan Alkitab TB2. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kata Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Pernyataan itu merupakan sebuah teguran keras bagi kita semua. Kita berseru meminta keselamatan, perlindungan dari Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan arahkan. Kita minta Tuhan tolong, tapi kita sendiri tidak menolong diri kita. Seperti apa kita berseru kepada Tuhan meminta keselamatan? Ya, lewat sikap doa, lewat tindakan-tindakan berdoa kita kepada Tuhan, lewat ucapan pengakuan iman rasuli, lewat lagu-lagu pujian yang kita kumandangkan. Disitulah kita berseru kepada Tuhan. Di saat berdoa kita meminta petunjuk apa yang harus kita lakukan, kita pikirkan dan kita katakan berkaitan dengan perkara kehidupan yang sedang dialami. Kita berdoa tentu berkecamuk dalam diri kita, ya. Mau Tuhan seperti apa? Dan kadang Tuhan itu berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Makanya doa yang diajarkan di dalam gereja kita itu umumnya adalah doa dalam sikap yang hening. Ya. Kalau dalam sikap yang gegap gempita atau riuh suasana, ya kita sulit mendengarkan suara itu. Nah, kita mendengarkan Tuhan mau kita berserah, Tuhan mau kita percaya sepenuhnya bahwa bagaimanapun menurut kita mustahil, tapi kalau di dalam diri kita Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil. Ikutilah kata Tuhan itu. Percayalah firman Tuhan itu. Nah, kadangkala kan kita suka memakai pikiran kita untuk menentukan jawaban Tuhan. Kayaknya enggak mungkin, kayaknya enggak bisa. Apa Tuhan mau? Kenapa tidak sekarang Tuhan? Seperti itu. Kita juga mengucapkan kalimat syahadat atau pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius, ataupun pengakuan iman gereja lainnya, yang di dalamnya terdiri dari ucapan pengakuan percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita mengandalkan harta benda, kedudukan, jabatan, kehormatan manusia. Kita mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Ya bagaimana? Setiap minggu Bapak Ibu Saudara yang beribadah di gereja pasti akan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Tapi setelah pulang dari gereja, mulai pikiran lagi berkecamuk. Mulai lagi ada godaan, mau percaya kepada Tuhan, percaya diri sendiri, atau percaya kepada sesama manusia. Kita kalau mengaku iman sebagai pengikut Kristus, maka kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Ya, tidak mungkin kita mengaku iman sebagai pengikut Kristus, tapi sikap hidup kita masih dalam kedagingan, hawa nafsu, egois, egosentris, dendam, amarah, iri hati, benci, mudah menghakimi, mudah menyerah. Sangat berbeda dengan apa yang Tuhan kita Yesus lakukan. Yesus tidak menyerah. Dia terus berjalan pikul salib sampai semuanya selesai. Waktu dihina, Yesus tidak membalas dengan hinaan. Waktu dicaci, Tuhan Yesus tidak membalas dengan menghakimi. Waktu Yesus dibenci dan ditolak, dia juga tidak melawan mereka dengan membenci mereka atau marah pada mereka. Yesus kedapatan marah dalam Alkitab itu, dalam kitab Injil, itu ketika melihat murid-muridnya yang tidak
percaya. Atau kepada orang-orang Farisi ahli Taurat yang menolak kehadiran Mesias dalam Yesus Kristus. Padahal mereka ini sudah meneliti hukum, tapi kenapa mereka tidak bisa mengenal bahwa apa yang tertulis dalam firman Allah dalam hukum itu digenapi dalam Yesus. Nah, sikap kita seharusnya bagaimana kalau kita hidup mendengarkan firman Tuhan? Harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sikap Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, murah hati, suka mengampuni, bijaksana, mau menerima semua orang yang berbeda dalam karya keselamatannya. Bagaimana mungkin kita berseru, Tuhan, Tuhan tolong saya, tapi kalau sikap hidup kita juga tidak mencerminkan firman Allah. Kita berseru kepada Tuhan di dalam saat teduh, secara pribadi ataupun mungkin bersama keluarga. Ya, mungkin di sini ada pengikut setia morning call dan night call GPIB, ya, yang disediakan oleh GPIB saat kita mengalami pandemi COVID-19. Ya. Tujuannya supaya berita firman Tuhan, pengajaran, pembinaan itu terus diterima oleh umat Tuhan yang tidak dapat beribadah secara luring atau dalam satu ruang gereja. Ya, selama 2 tahun kita pandemi, morning call dan night call itulah yang menyirami hati kita, pikiran kita, rohani kita dengan firman Tuhan, supaya kita bisa tetap tabah dan berpengharapan di dalam tekanan hidup pada saat itu. Dan sampai sekarang juga masih tersedia. Ya, sehingga kita melihat ya di dalam tema atau di dalam tahunan ya, tema tahunan ada di sini dikatakan ya, kepemimpinan intergenerasional dalam budaya konteks digital. Ya, jadi pengajaran gereja ini sudah mulai secara online ya. Tapi bukan berarti karena online sehingga Bapak Ibu cukup berdoa, beribadah, bersekutu di rumah, tidak perlu ada ruang perjumpaan, tidak juga. Bagaimanapun Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan kita semua harus berkumpul bersama dalam satu ruang perjumpaan yang bisa berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan. Tuh ya. Nah, lewat firman Tuhan ini bahwa kita yang berseru kepada Tuhan, hendaklah kita hidup berpengharapan dalam firman Tuhan dengan persekutuan yang kita rajut setiap saat, mau secara luring maupun secara daring. Nah, gereja dalam hal ini GPIB adalah wadah persekutuan yang di dalamnya Bapak Ibu menerima pengajaran secara kontinu. Kita terus menerus diajar dalam hal khotbah, penggembalaan, pembinaan, pelayanan, ya, perkunjungan, ataupun juga lewat berbagai kebersamaan dalam persekutuan. Kalau ditanya kepada saudara, berapa banyak khotbah yang sudah saudara dengar? Pengajaran yang sudah saudara dengar, berapa banyak? Tak terhitung. Tapi berapa banyak yang sudah dilakukan? Bisa dihitung? Tadi disuruh hitung berapa banyak khotbah, tak terhitung. Disuruh hitung berapa banyak yang sudah dilakukan. Nah, mulai ketawa. Berapa banyak perubahan signifikan yang terjadi dalam hidup saudara melalui khotbah dan pengajaran yang telah diterima selama ini? Jangan-jangan kita hanya menjadi pendengar, bukan pelaku. Sama seperti di sini, hanya berseru tapi tidak melakukan. Firman Tuhan mengajak kita untuk sadar diri dalam melakukan kehendak-Nya. Kita konsisten pada apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah, maka Allah bersedia menerima diri kita. Tuhan menerima kita apa adanya, dengan segala kerapuhan, dengan segala kedukaan, dengan segala kebobrokan yang ada dalam diri kita.
Allah mau memulihkan kita. Sehingga lewat pengajaran firman-Nya, lewat gereja yang Bapak Ibu hadiri saat ini atau dimanapun Bapak Ibu berada, disitulah Bapak Ibu dibina. Supaya dalam segala keberadaan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kita tetap kuat. Kita disuruh oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, supaya kita dapat membangun rumah atau diri kita ini di landasan firman yang benar, sehingga tidak terombang-ambing dengan pengaruh dunia, dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus menjadi berkat, kesaksian yang menjadi berkat. 75 tahun sudah GPIB Rumah Kita Bersama ada di tengah dunia ini, khususnya di wilayah NKRI. Tentu GPIB harus terus-menerus bersedia menjadi gereja yang harus dibaharui, atau dalam bahasa Latin yang sering kita dengar, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Menjadi gereja yang mau terus-menerus diperbaharui. Kalau bicara gereja itu bukan hanya pimpinannya. Pimpinan di GPIB adalah majelis jemaat. Di atas majelis jemaat ada ketua majelis jemaat. Bicara GPIB berarti kita semua, baik pimpinan, baik jemaat. Kita semua melebur jadi satu, menjadi satu persekutuan yang mau terus-menerus dibaharui, yang mau mengevaluasi diri, mengkoreksi segala kekurangan dan kesalahan, untuk nantinya kita bisa berjalan ke depan dalam tuntunan kehendak Tuhan. GPIB dapat mencapai usia 75 tahun, ya, jubileum. Itu pastinya diiringi dengan semangat merajut persekutuan, mencintai pelayanan dan mengasah kesaksian dari semua warga gerejanya. Di mana bicara semangat merajut Tridharma Gereja, persekutuan pelayanan kesaksian ini, itu bukan saja berlandaskan gagasan dari pimpinan jemaatnya. GPIB itu kita semua saling bersinergi, baik majelis jemaat maupun jemaat. Di GPIB tidak ada satu tingkatan, tapi kita semua setara dalam melayani, dalam memberitakan firman Tuhan. Pimpinan di jemaat, majelis jemaat adalah pengarah, penuntun, supaya Bapak Ibu sebagai warga gereja itu tidak ke kiri ke kanan, tapi ada yang membantu, membimbing sesuai dengan arahan tata gereja. Sehingga kita benar-benar gereja yang memiliki ciri tertentu, ciri khas GPIB. GPIB ini adalah Protestan aliran Calvinis. Ya. Kita semua tertuntun. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak membawa masukan dari luar untuk dicampur adukan dengan apa yang ada dalam persekutuan pelayanan kita. Tidak, sudah ada garisannya. Nah, kita disinilah yang diminta sebagai warga gereja yang adalah aset untuk mau terus-menerus dibina, diberikan pengajaran firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu menjadi berkat. Firman Tuhan menjadi tuntunan kehidupan Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu kita mensyukuri HUT GPIB ke-75 tahun dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkata, berpikir, dan berbuat seturut kehendaknya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.